punya mirror neuron namanya. Mirror neuron. Ya, neuron yang seperti kaca. Ya, contohnya kalau ada yang nguap, kita ikutan nguap. Iya, ya, benar. itu kan ada itu namanya mirror neuron. Iya. Nah, jadi kalau ada head speech seperti itu tuh orang jadi bisa ikut-ikutan memang. Benar. Nah, Ya, jadi itu. salah satunya memang yang saya sarankan introspeksi aja ke diri sendiri lah. Karena kalau kita ngomong sistem ini sulit lah ngubah. Negara gede banget, ngomong sistem semua yang kita nggak akan ada yang semua dulu sama kita toh. Nah, saran saya cobalah introspeksi ke diri sendiri. Secara jati diri dia juga belum tahu dia siapa, dia mau ngapain. Nah, kalau orang yang sudah punya, ya. Nah, terus kedua kita kan ada semacam dopamin di otak ya, pleasure ya. Iya. Jadi ketika kita lagi nggak nyaman, kita tuh ingin pleasure, ingin kenikmatan. Nah, kenikmatan ini ada yang sifatnya destruktif dan memang konstruktif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Zaman. Terima kasih sudah nonton video ini. Bagi yang belum subscribe, yuk sama-sama diklik tombol subscribe dan jangan lupa nyalain loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya sekarang saya bisa berada di samping Dr. Rama Giovanni, spesialis kejiwaan, gitu ya. Betul sekali. Sehat? Alhamdulillah, Dok? sehat. Alhamdulillah. Ini udah dari lama saya tunggu-tunggu. Udah saya coba ketemu berkali-kali, tapi sekarang ternyata baru bisa ketemu dan saya diberi kesempatan buat berkunjung di tempat yang asri ini buat ngobrol-ngobrol. Alhamdulillah. Akhirnya ketemu. Ya, Alhamdulillah. kita juga ditonton ya sama teman-teman komunitas. Halo. Dari teman-teman praktisi psikologi, kemudian juga dari kedokteran ya. Nah, ini kesempatan langka, Dok. Ya. Jadi kalau saya sih sebagai seorang praktisi psikologi gitu ya, dengan teman-teman beraktivitas. Kalau saya memang lebih banyak di dunia industri organisasi. Sebagian teman-teman juga ada yang di klinis. Banyak juga yang nanya ke saya, Dok. Yang mereka temui ini beberapa gejala kejiwaan gitu atau perilaku sering kebingungan. Ini saya harus datang ke psikolog apa ke psikiater? Iya, betul. Kemana IT-nya begitu, bingung ya. Ada dua karena mirip-mirip. Nah, jadi untuk jawabnya, saya coba dari basicnya dulu ya, dari dasarnya dulu nih ya. Jadi pertama perlu ada pemahaman dulu, ya ini most frequently Q&A ya, salah satunya ya, adalah perbedaan psikolog dengan psikiater dulu. Bedanya apa? Selama ini masih banyak yang bertanya-tanya itu bedanya apa sih? Nah, jadi kesatu psikologi itu lulusan dari fakultas psikologi ya. Psikologi. S1-nya kuliah psikologi. Nah, kalau psikiater itu basicnya adalah di fakultas kedokteran. Itu bedanya. Nah, psikiater adalah dokter yang mengambil spesialisasi di bidang kedokteran jiwa. Nah, gelarnya SPKJ. Gitu. Itu ini ya, apa namanya, bukan S2. Bukan, jadi profesi. Iya. Profesi. Jadi kalau S2 kan itu ya, beda. Nah, kalau psikologi kan dari S1 dari psikologi yang ambil profesi psikolog gitu. Jadi kira-kira begitu lah. Ya itu bedanya sebenarnya. Nah, kapan kita harus datang ke psikolog, kapan kita harus psikiater? Itu memang sifatnya masih agak rancu abu-abu. Cuma yang pasti begini, kan kita sudah tahu tadi perbedaannya adalah satu dari basic fakultas psikologi, satu dari kedokteran. Karena basicnya dari kedokteran, maka psikiater ini punya kompetensi dalam yang sifatnya memberikan obat-obatan. Nah, jadi ketika ini pathway normalnya ya, jadi kalau psikolog sudah kewalahan istilahnya, udah nggak tahu mesti kemana lagi, yang sifatnya biasa sudah sedang berat ya gejalanya ya, itu biasanya di refer ke psikiater biasanya, karena mereka butuh obat-obatan. Ya, kalau untuk yang ringan sedang mungkin dengan konseling, dengan psikoterapi itu bisa diselesaikan. Tapi pada kasus tertentu memang ada yang dibutuhkan obat-obatan. Gitu. Kenapa kok pakai obat-obatan? Ya karena kita harus sama-sama pahami masalah-masalah kesehatan jiwa, kesehatan mental itu adalah sebuah disease gitu, bukan weakness. Jadi ini suatu penyakit yang bisa disembuhkan. Bisa disembuhkan. Betul, sama seperti misalnya orang demam, ya kita kasih penurun panas dong, seperti paracetamol. Atau orang punya gejala tifoid, tifus gitu ya, kita berikan antibiotik dong supaya hilang.
Nah, sama kasus-kasus kesehatan jiwa pun pada kasus tertentu memang seperti penyakit yang harus diobatin juga. Tuh, ya memang karena kalau tidak diobatin nanti kualitas hidupnya akan turun, nggak produktif. Iya. Gitu. Nah, jadi kalau dari sisi profesi kan sudah jelas ya barusan, berarti seperti itu. Tapi kalau buat teman-teman di lapangan nih, di tetangga kita apa segala macam, ini saya ada sulit tidur misalkan, kemudian atau saya ada konflik nih, saya datang kemana dulu ya, ke psikiater dulu apa ke psikolog dulu, atau ya bebasnya kemana aja lah, yang penting nanti toh di level profesinya nanti bisa ada koordinasi atau gimana? Ya betul, jadi saya setuju dengan perkataan Kang Cebol ya, karena memang sebetulnya secara teori dan secara etika kita bisa saling memahami kok. Jadi kalau memang nanti misalnya Anda datang ke psikiater dulu misalnya, dan kita merasakan oke, ini sepertinya butuh konseling juga, psikoterapi yang lebih lama ya, itu kita akan kasih kesejawat psikolog juga biasanya. Ya karena pengalamannya begitu. Iya, karena kemampuan kita juga ada keterbatasan. Misalnya kita periksa pasien juga banyak gitu. Ya kadang saya periksa sampai 100 sehari ya. Sehari hari dari pagi sampai malam. Jadi luar biasa. Ada keterbatasan, ketidakmampuan saya untuk memberikan konseling yang adekuat lah kira-kira. Nah, ini biasanya langsung saya refer ke teman-teman psikolog yang memang punya kemampuan lebih sabar istilahnya kayak gitu. Nah, kalau saya kan juga harus ada ngobatin, mikir obatnya, mikir terapi, efek samping segala macam. Sebenarnya gitu. Jadi emang sebenarnya kita sama-sama saling membutuhkan. Hanya saja mungkin ada yang namanya ego ya. Itu. Ya, nggak mau terlihat jelek, nggak bisa menyelesaikan sesuatu. Padahal justru pahami aja kita masing-masing punya kelemahan juga. Jadi saling tolong aja gitu. Ya, baru untuk pasien juga begitu. Memang baru mau saya tanya itu dong. Yang seperti itu jadinya subjektif ke psikolog dan ke psikiaternya atau sebetulnya ada apa ya, semacam SOP gitu? Ya, kalau SOP khusus kayaknya kita nggak ada ya, boleh. Artinya memang kalau yang sifatnya ringan kan, kalau psikolog ini lebih banyak ya areanya ya, nggak cuma klinis doang kan. Ada industri, ada apalagi lah sosial, anak, perkembangan segala macam. Sebenarnya kalau psikiater ini kan memang kita khususnya lebih banyak ke penyakit ya, disease yang memang sudah ada pedomannya lah ya. Kalau mau tes IQ gitu-gitu kan ke psikolog ya, bukan ke kita gitu. Industri misalnya mau bikin rekrutmen sekarang kan ke psikolog ya, bukan kita ya gitu. Jadi memang yang sifatnya klinis dan sudah berat ke kita. Tapi kalau sifatnya yang klinis masih ringan, artinya gejala cuma hanya galau-galau biasa, mungkin bisa ke psikolog. Gitu kira-kira. Jadi nggak usah takut gitu mau datang ke psikolog dulu, ke psikiater dulu. Nanti ditentukan juga kok. Ya gitu. Karena kita saling membantu demi kepentingan pasien juga kok. Itu aja sebenarnya. Ya, jadi bisa ditangkap ya. Bisa lah tangkap. Gitu. Kalau ada yang mau nanya silakan nanya aja langsung. Oke. Jadi buat teman-teman kalau ngelihat temennya atau tetangganya atau saudaranya ada gejala-gejala psikis, dianggap itu masih ringan, boleh dirujuknya ke psikolog gitu ya. Layernya pertama ke psikolog. Layer pertamanya ke psikolog. Tapi kalau dirasa sudah berat, boleh bisa langsung ke psikiater. Gitu. Udah ngomong sorangan, sorangan, gitu ya. Ya itu biasanya ya suraseri sorangan gitu. Itu bahaya. Kuncinya itu ya, suraseri sorangan. Suraseri sorangan sering, tak udahlah. Oke. 4S-nya suraseri sorangan sering. Nanti ya gitulah kira-kira ya. Oke. Baik. Dok, gini kan barangkali belum tahu channel YouTube saya, Dok. Memang kalau di channel YouTube saya ini yang dibahas lebih banyak tentang isu-isu nasional. Ya. Tentang fenomena di Indonesia yang secara hot bisa kelihatan gitu. Nah, jadi mau nggak mau saya jadi harus narik ke situ nih Dok. Biar teman-teman subscriber di channel ini juga ngelihat benang merahnya gitu. Nah, kemarin tuh yang pas rame-rame Pilpres atau pasca Pilpres. Itu kan di media itu orang ngeri nih. Udah head speech, bahkan kalau sudah masuk ke wilayah yang lebih sensitif ke agama tuh udah saling mengkafirkan, memurtadkan segala macam. Nah, itu kalau dalam sudut pandang dokter nih, yang juga aktif di organisasi. Ada switch up, ini mungkin bisa kelihatan di sini ya. Ini
yang menarik kenapa saya ingin ngobrol sama Dokter Rama karena jarang sekali yang saya temui ini ada psikiater yang punya keinginan besar untuk berkolaborasi dengan teman-teman psikologi. Switch Up ini adalah sebuah lembaga yang mencoba mengakomodir itu ya. Salah satunya itu. Nah, bisa sebelum masuk ke pertanyaan yang tadi Dok tentang fenomena di Indonesia ini, kira-kira terserah dokter nih mau jelasin switch up dulu apa yang tadi dulu? Iya, nggak apa-apa lah, kita jelasin sedikit lah ya tentang switch up mungkin biar teman-teman tahu ya. Jadi switch up ini sebenarnya idenya ada di saya punya teman-teman lah dekat ya. Bertiga lah ya, salah satunya saya. Lalu ada Mas Ade Binarko, Mas Ade, halo, ya, gitu dengan Pak Roberto. Dia ini psikolog juga di Jakarta. Oh, Jakarta. Ya, gitu. Yang dua tadi tuh di Jakarta. Kalau Mas Ade ini penyintas sebenarnya, salah satu penyintas, survival dari gangguan panik ya, gitu yang punya. Kita sama-sama punya visi misi ke depan agar orang-orang atau masyarakat Indonesia ini mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa yang adekuat. Artinya selama ini kan masalah-masalah kesehatan jiwa ini masih dianggap sebagai penyakit-penyakit kelas 2 yang nggak dianggap. Nah, kita pengen supaya orang tuh nggak telat datang, ya nggak sampai rusak. Nah, salah satu berarti edukasinya ke masyarakat luas. Betul, iya, kita inginnya begitu. Salah satu pendirian Switch Up ini karena kita kata-katanya kan dari switch nih ya. Kebanyakan orang-orang itu kalau kita lihat ikut seminar motivasi edukasi itu sifatnya ingin merubah orang kan. Nah, switch ini kita mau ngembaliin orang ke tempatnya, di switch itu kembaliin ke tempatnya. Karena selama ini orang sudah kemana-mana nih, bukan di tempat yang sesungguhnya. Makanya banyak yang stres, banyak yang hate speech segala macam gitu. Salah satunya itu saya lihat. Ya gitu, dan artinya kita upgrade ke atas lagi. Ya, jadi kita bukan hanya bicara mengobati, tapi mencegah terjadinya gangguan-gangguan emosi dan preventifnya ini. Iya, jadi selama ini kita sebagai tenaga psikolog juga, Paul dan saya sebagai psikiater pasti menyadari bahwa apa yang sering diajarkan ke kita itu selalu untuk menterapi, memberikan solusi, padahal ada yang lain yang belum kita sentuh nih. Salah satunya adalah merubah atau paradigma dari paradigma sakit ke paradigma sehat. Ya. Selama ini kita selalu pengen ngobatin. Mencegahnya gimana? Nah ini wadah yang saya pikir kurang digaungkan gitu, kurang digemborkan gitu. Itu tugas kita gitu. Ya, gitu. Dan sebetulnya itu yang lebih utama ya, mencegah itu kan lebih baik daripada mengobati gitu. Iya. Nah, gitu, jadi yang sudah berjalan kira-kira apa, Dok? Kalau ada orang yang butuh konsultasi ya kita terima. Terus kalau yang sifatnya preventif, kita sering mengadakan seminar-seminar talkshow seperti ini juga pada masyarakat untuk memberikan edukasi, informasi supaya mereka paham apa sih kesehatan jiwa itu dan bagaimana mendevelop orang supaya menjadi yang terbaik gitu. Ya, bukan hanya gitu-gitu aja. Kalau dalam sudut pandang psikologi ini lebih ke positif psikologinya positif psikologi dipakainya itu. Betul, positif psikologi. Tapi kembali ke tadi, Dok, kalau ada orang yang mau konsul nih. Kemana tuh, Dok? Ke sini, tempatnya di sini. Boleh di sini, ada nomornya nanti mungkin di sini ada. Ada. Di ini bisa di calling nanti ya, gitu. Bisa langsung janjian di situ, konsultasi. Gitu. Nanti kita perlu arahkan kemana, nanti kita kasih tahu. Dan tentunya terbuka ya untuk kolaborasi dengan pihak manapun yang sama-sama. Sangat terbuka, mau dari psikolog, mau dari dinas sosial. Pokoknya kita siap kolaborasi deh pokoknya gitu. Yang penting kita sama-sama punya visi misi memberikan pelayanan dan informasi terbaik mengenai kesehatan mental. Itu kira-kira. Gimana biar bisa tahu bahwa saya sehat mentalnya atau enggak? Oh iya. Kalau untuk tahu suka tidur suka malam, suka tidur kalau malam. Susah tidur kalau malam ya peremkeun we nya gitu. Enggak lah, jadi dijawab aja ya langsung ya. Iya, boleh. Karena ada pertanyaan bagaimana tahu kalau saya sehat atau enggak gitu ya. Sebenarnya ada satu kata kunci sih yang selalu saya bilang. Jadi lihat saja activity daily living-nya. Sehari-harinya gimana. Misal, ini orang ya biasanya nggak pernah bicara, pendiam, tiba-tiba jadi banyak bicara. Itu udah tanda-tanda tuh yang simple. Atau biasanya ini orang ngacaprak wae bicara terus ya gitu. Kalau orang sudah bilang kok jadi diem
Nah, itu aneh kan? Jadi adanya perubahan yang tidak biasa pada emosi dan perilaku yang sifatnya menetap. Nah, itu udah satu tanda yang simpel sekali. Nah, di luar itu banyak lagi tanda-tanda gitu. Bisa dari fisik, bisa dari emosi. Kebanyakan orang itu ya, perlu ini informasi juga. Kebanyakan yang datang ke kita itu ya, itu jarang mengeluhkan masalah emosi. Jarang ya. Tapi malah masalah fisik biasanya. Fisik. Ya, nyeri lambung nggak berhenti, sakit kepala terus. Terus alergi ya, gatal terus. Nah, tadi dijelaskan juga, tapi 70% yang datang biasanya kalau ke psikiater itu masalahnya insomnia biasanya. Iya, atau hipersomnia. Tidak tidur atau tidur terus-terus. Gitu. Jadi yang fenomenanya adalah yang dikeluhkan itu adalah kondisi fisiknya. Ya, gitu. Kondisi fisik dulu biasanya. Jadi kalau ada kondisi psikis di masyarakat kita, mungkin lebih banyak didiemin dulu aja gitu ya? Atau betul. Karena tadi kurang pemahaman. Kurang pemahaman. Deteksi dininya kita nggak ada. Jadi kan kalau orang nyeri kepala terus-terusan atau nyeri lambung terus-terusan itu nggak berpikir itu masalah psikis. Berpikirnya masalah ya fisik biasa. Mungkin nyeri lambung, nyeri atau orang itu memisahkan gitu kan urusan psikisnya ya dia urusan psikis dia. Betul. Tapi kalau ini lambung sakit terus ya nggak berpikir itu nyambung gitu. Atau kedua denial. Biasanya. Kenapa? Karena masalah emosi itu dianggap aib ya. Jadi karena weak, dianggap kalau lu punya masalah emosi lu tuh lemah gitu. Padahal enggak ya. Enggak ada yang kebal. Termasuk kita pun bisa kena gitu. Enggak ada yang kebal. Gitu. Psikiater perlu psikiater nggak? Oh iya, kalau memang dibutuhkan kenapa enggak? Contohnya begini. Ada enggak dokter penyakit dalam yang kena penyakit diabetes? Mungkin, sangat mungkin. Butuh temannya? Butuh. Oke. Jadi enggak ada psikolog pun ada bisa setes bisa. Gitu ya. Kemarin saya dapat pasien psikolog malah nih. Oh gitu. Junior. Tidak ada yang kebal terhadap gangguan emosi. Siapapun kena bisa, termasuk saya gitu. Gitu dulu yang jadi, perlu dipahami. Jadi jangan merasa gimana-gimana gitu. Itu hal yang biasa terjadi gitu, lumrah. Dan gak malu. Ya itu. Iya, malu tuh ya. Kenapa? Karena memang stigma dogma di negara kita yang anggap masalah ini bukan masalah yang harus datang ke profesional gitu. Dia anggap memang masalah yang kudu ngaji meren kirang sholat ya, padahal bukan berarti agama itu tidak penting. Tentu punya peran agama itu, spiritual itu punya peran, cuma mungkin bukan satu-satunya yang lain. Sama lah misalnya anda asma disuruh baca Al-Fatihah jeung Yasin, tetap ya itu nggak akan sembuh gitu. Tetap harus ada ikhtiar yang lain. Gitu kira-kira. Baca Al-Fatihah Yasinnya ya lanjutkan itu bagus gitu. Jangan cuman itu gitu. Iya, gimana asma sosok suruh baca Al-Fatihah Yasin nggak bisa juga. Kan? Sama orang lagi galau kita sholat ya boro-boro gitu ya. Jadi nyampur yang Sunda saya. Jadi artinya nggak apa-apa biar gitu ya. Jadi gimana orang? Jadi kita harus pahami dulu. Itu salah satu bentuk terapi, tapi bukan satu-satunya. Ada faktor lain gitu kira-kira ya. Terjawab nggak yang barusan? Terjawab. Oke. Mau lanjut katanya ada yang mau jawab lagi. Tadi berkata bahwa Dokter Rama itu ada, kalau misalnya orang mau ke psikiater atau psikolog itu harus tahu dulu kemana arahnya. Maksud saya pertanyaannya adalah gini, batasan sampai mana kira-kira saya kalau misalnya saya mentalnya agak nggak sehat itu apakah harus ke psikolog dulu atau langsung ke psikiater? Batasannya sehatnya gimana tuh? Jadi batasannya sampai mana? Batasannya. Jadi sebenarnya gini, kalau saya selalu bilang karena kita sistemnya berjenjang ya, jadi tetap datangnya ke layer 1 dulu, ke psikolog dulu, atau ke dokter, bisa ke puskesmas dulu sebenarnya. Nggak ada masalah. Kalau pakai BPJS, bisa ya puskesmas aja dulu. Nanti kalau puskesmas merasa ini nggak sanggup, di puskesmas itu sudah ada psikolog sekarang kan. Ya, di beberapa puskesmas di Bandung sebenarnya sudah ada psikolog. Ya, jadi nanti bisa diarahkan nih. Nanti di assessment saja di situ. Ya, kalau Anda berandai-andai, artinya gini, kecuali kalau memang sudah berat sekali, jelas. Ya, tadi udah ngamuk-ngamuk, marah-marah, ngaduruk imah istilahnya ya, udah bakar-bakar rumah, udah ganggu masyarakat, itu pun pasti psikiater. Ya, karena dia harus segera dikasih obat dulu gitu. Karena ada indikasi membahayakan diri sendiri dan orang lain. Nah, itu pasti berat.
Nah, kalau ringan sedang itu memang agak-agak gimana ya gitu. Saya pun pernah berapa kali saya ngeliat, ini nggak butuh psikiater, saya kasih aja ke teman-teman psikolog. Ngapain saya bilang kamu kesini? Sok beresin dulu di situ, gitu. Itu ya. butuhnya treatment ini aja, ya, behavior aja gitu behavior aja ya, butuh dirubah aja gitu sedikit mindsetnya, gitu pola pikirnya. Kira-kira begitu. Jadi tingkat keberhasilannya itu dok, apakah lebih baik ke psikiater atau ke psikolog dok? Perlu diketahui tingkat keberhasilan itu banyak faktor lah. Ya, kalau di jurnal-jurnal mengatakan bahwa ada penelitian ya mengatakan pasien-pasien yang depresi misalnya nih ya diberikan farmakologi saja obat-obatan, terus depresi diberikan psikoterapi saja, ya dan gabungan diberikan farmakoterapi ya dan psikoterapi. Nah hasilnya itu memang yang paling baik adalah yang gabungan, ya diberikan obat dan juga ada psikoterapi. Nah, analoginya begini yang mudah. Misal Anda punya penyakit tadi, diabetes, penyakit gula darah nih ya, gula darahnya tinggi. Dikasih obat, oke, gulanya turun. Tapi makannya nggak puguh. Tetap banyak karbohidrat, banyak gula. Perbaikan nggak? Ya, percuma. Balik lagi. Sama, jadi di psikiatri, di psikologi juga begitu. Diberikan obat, tapi psikoterapi juga harus baik, gitu. Jadi harus ada gabungan. Makanya saya tadi bilang perlunya ada wadah menyatukannya salah satunya untuk bukan kepentingan kita tapi untuk kepentingan yang lain untuk penderita pasien karena mereka kebingungan kan gitu. Nah kalau kita bisa kolaborasi bisa memahami sama-sama persepsi visi ya insya Allah gitulah ya dengan izin Allah bisa bantulah gitu. Kembali ke yang tadi dok tentang kondisi masyarakat kita dengan ujaran kebencian itu kalau dari sudut pandang kesehatan mental itu gimana? Ya, artinya gini, kita kembalikan lagi lah. Saya nggak mau bicara politik lah ya. Takut nanti dikira makar apa saya nggak tahu ya. Kayak kita bicara brain aja lah ya, gitu. Kita bicara brain disease lah ya atau brain kemampuan. Jadi gini, orang dengan hate speech dan segala macam itu coba logikanya. Enak nggak kira-kira ngomong gitu? Enggak. Ya, gitu. Orang yang kalau secara pikiran, secara emosi sehat, kira-kira bakal begitu nggak? Enggak. Itu mungkin sudah menampakkan gejala-gejala lah. Okay. Ya, ada hal-hal yang memang menurut saya ya banyak yang bisa lebih baik disampaikan lah, istilahnya begitu buat saya. Ya gitu. Karena mau hate speech itu hak orang-orang ya, mau gimana betul enggak? Ya, cuma kebebasan berekspresi betul, dalilnya tuh. Betul. Jadi kalau saya pribadi sebagai tenaga profesional melihat itu sebagai sesuatu yang ketidaknyamanan saja. Ya, artinya gini, manusia itu kan punya otak ya. Ya. Nah, di otak itu ada satu lobus ya. Lobus depan ya, itu namanya lobus frontal. Ada prefrontal cortex di otaknya itu yang fungsinya salah satunya adalah untuk decision making dan judgment. Nah, prefrontal cortex ini adalah satu-satunya lobus otak ya, bagian lobus depan yang hanya dimiliki di antara makhluk hidup ya hanya manusia yang punya lobus frontal itu. Makhluk lain nggak ada, binatang nggak ada. Ada monyet tapi terbentuk tidak sempurna. Ya, tapi lobus frontal ini adalah satu-satunya lobus yang berfungsi sempurna di manusia. Nah fungsinya tadi untuk decision making dan judgmenting. Nah, kalau ini dipakai dengan tidak sehat, itu akan keluar ya tadi seperti hate speech dan yang lain gitu. Ya, kenapa mereka nggak bisa nahan untuk mengeluarkan itu? Ya tadi kembali memang kebebasan berekspresi. Tapi kan kalau bahasa saya yang orangnya harmoni lah istilahnya nggak mau konflik ya gitu. Kenapa bisa nggak nyampaikan dengan bahasa yang lebih ini yang lebih baik misalnya gitu. Ya memang kecuali kalau memang sudah mendesak sekali mungkin ya ada lah yang namanya orang marah itu wajar. Levelnya. Iya. Gitu ya. Cuma kan kalau terus-terusan di maintenance itu yang bahaya. Ya mungkin sekali dua kali mah namanya manusia ya hilaf lainnya. Mungkin saya juga pernah marah, sekali juga pernah marah ya namanya tiap orang punya ini. Cuma kalau sifatnya jadi terus-terusan itu kan jadi nggak nyaman ya. Ya ngelihat tiap hari di timeline tuh hate speech ya apa tadi bahasa pun mengkafir-kafirkan segala macam. Nah, saya bukan ahli agama, cuma kita tanyakan ke diri kita sendiri, nyaman nggak sih ngelihat itu? Anda ngomong itu nyaman nggak sih? Nah, kalau saya pribadi sih nggak nyaman gitu. Ya kalau kita mau ngomong itu penyakit, ya mungkin bukan penyakit, cuma ciri-ciri orang yang mungkin secara emosi mungkin belum nyaman. Karena kalau orang secara emosi sudah nyaman, dia nggak akan nyari-nyari ke sana.
nggak akan riwah gitu loh. Mending gini aja gitu, seru kan gitu. Kan kalau ditanya barusan nyaman nggak sih, nanya ke saya, jelas enggak gitu. Kalau saya tanya ke teman-teman nyaman nggak sih, pasti enggak juga gitu. Nah terus siapa ini gitu orang-orang? Apakah mudah-mudahan sih itu akun robot itu ya, jadi bukan manusia yang bicara, tapi kan seenggaknya itu pengaruhnya jadi bikin ya minimal tambah banyak orang yang jadi kira-kira sarannya nih dok, apa yang harus dilakukan? Jadi perlu diketahui ya, kita tuh di otak tuh punya mirror neuron namanya. Mirror neuron. Ya, neuron yang seperti kaca. Ya, contohnya kalau ada yang nguap, kita ikutan nguap. Benar. Itu kan ada itu namanya mirror neuron. Nah, jadi kalau ada head speech seperti itu tuh orang jadi bisa ikut-ikutan memang. Benar. Nah, jadi salah satunya memang yang saya sarankan introspeksi aja ke diri sendiri lah. Karena kalau kita ngomong sistem ini sulit lah ngubah. Negara gede banget, ngomong sistem semua yang kita nggak akan ada yang semua dulu sama kita toh. Nah, saran saya cobalah introspeksi ke diri sendiri. Ya, makanya salah satunya adalah ini nih. Salah satu kita bikin switch up itu adalah biar orang lebih mengenali diri kan. Kalau orang sudah mengenali diri, dia akan melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang nyaman, yang asik, yang enjoy. Nah, kan kalau ditanyakan, emang orang ada yang enjoy yang ngomong head speech? Pasti nggak ada, saya yakin. Nah, jadi salah satunya coba. Tapi kok masih ada gitu? Ya, karena tadi kita punya neuron, orang mungkin secara jati diri dia juga belum tahu dia siapa, dia mau ngapain. Nah, kalau orang yang sudah punya, nah terus kedua kita kan ada semacam dopamin di otak ya, pleasure ya. Jadi ketika kita lagi nggak nyaman, kita tuh ingin pleasure, ingin kenikmatan. Nah, kenikmatan ini ada yang sifatnya destruktif dan memang konstruktif. Kenikmatan yang sifatnya destruktif itu? Ya tadi misalnya, contoh orang stres pakai narkoba, ya ada emotional eater. Nah, mungkin head speech ini salah satu bentuk kepuasan dia untuk mengeluarkan pendapatnya gitu. Tapi kalau dipakai untuk di debat yang lebih serius, misalnya kenapa enggak sih gitu? Gitu misalnya contoh ya, mungkin untuk apa kalau di politik, kalau memang dia senang politik, debatlah misalnya untuk ngurusin perjuangan orang Palestina misalnya begitu kan, kenapa enggak? Akan jauh lebih bermanfaat buat saya dibandingkan dia ngomong-ngomong di sosmed. Yang ujung-ujungnya jadi mohon maaf ya, jadi ya tanda kutip lah ya, jadi kasar kan ya. Jadi malah terkesan nggak berpendidikan lah, walaupun itu udah profesor gitu. Dan nggak jadi solusi juga gitu kan. Betul. Saya malah debat kusir aja. Debat kusir. Semua orang pendapatnya sudah berbeda, sampai ujung juga tetap berbeda. Sampai 5 triliun tahun lagi gitu deh, pokoknya diulang-ulang gitu lagi ya, gitu. Capek kitanya ya. Iya. Gitu kira-kira. Jadi switch up ini juga ada untuk mengedukasi masyarakat gitu. Salah satunya itu untuk mengenali diri sehingga aktivitasnya menjadi aktivitas yang bermanfaat, berguna. Betul. Gitu. Kalau orang udah kenal, pasti dia akan melakukan kegiatan yang bermanfaat dan dianya juga nyaman. Dan saya yakin nggak akan banyak itulah ya. Akan banyak head speech tadi. Untuk mengenali diri ini banyak sekali cara lah ya. Cara yang paling mudah ya eksplorasi saja. Eksplorasi diri Anda, perbanyak kegiatan, perbanyak kerjaan. Di saat nanti Anda akan tahu nih, ini gue banget, ini enggak gue banget gitu. Kok kalau saya ngelakuin ini saya nyaman, ini enggak. Walaupun mungkin dapat gaji 5 triliun ya, 5 triliun dolar ya, tapi di sininya kok nggak nyaman, percuma. Gitu. Kalau 5 triliun dan nyaman, nah itu baru. Nah, itu kira-kira. Ya, salah satunya eksplorasi. Dan kalau tools tuh banyak. Berarti eksplorasi sambil dimaknai gitu. Dimaknai kan? Iya. Ini dirasa-rasa gitu. Betul, iya. Ya, contoh kayak Kang Saiful nih kan kebutuhan komunikasinya kuat sekali ya. Wah, jadi memang kalau ngomong enak dengan Saiful nih. Jadi makanya subscribernya banyak ya. Sampai 7 triliun sekian luar biasa gitu ya. Jadi kalau sudah tahu nggak akan kemana-mana gitu kan, lebih baik energinya dipakai buat begini kan, bermanfaat. Kira-kira begitu ya. Kalau dengan tools juga ada banyak. Nah, kita juga di sini ada ya. Tools ada mengenali diri banyak sekali. Kalau memang mau tahu bisa nanti hubungin kita langsung. Gitu di nomor ini. Konsep kita kan positive psychology ya. Positive psychology. Jadi apa itu positive psychology? Kita mencoba selalu melihat potensi orang. Bukan keterbatasan saja. Nah, tools yang kita pakai ini memang kelebihannya salah satunya adalah tajam dan memang fokus melihat potensi. Karena selama ini kita selalu melihat keterbatasan dan kita perbaiki keterbatasan. Ya sampai kapanpun nggak akan bisa gitu. Seperti Anda megang pisau, Anda
asah gagangnya ya dengan asah ujungnya ya. Kalau asah gagangnya kan percuma. Seperti Anda memperbaiki keterbatasan Anda. Nah, gitu. Jadi keterbatasan itu artinya jangan diperbaiki, disiasati gitu. Disiasati. Bahasa ininya disiasati. Disiasati gitu. Itu kata Abah Rama Royani ya. Dari guru saya itu. Ya, ada Abah Rama Royani namanya guru saya. Jadi siasati keterbatasan Anda gitu. Bukannya diperbaiki karena percuma. Begitu. Nah, jadi terus kedua, cara mensiasatinya itu tentu tergantung keterbatasannya aktivitasnya apa. Betul. Itu butuh waktu yang lebih panjang berarti ya. Kalau dan individual sifatnya gitu. Betul. Contoh yang mudah nih ya. Ada orang yang memang tertata, teratur ya. Orangnya rapih ya begitu. Ada yang acak-acakan gitu pasti, yang ngerasa acak-acakan gak teratur, tertata ya gitu. Jorok cina kalau bukan nyindir saya dok ya, bukan. Cuma emang nyindir sebenarnya, nyindir saya juga gitu ya. Nah, jadi apakah terus dia harus diajarin rapi? Ya susah karena dorongannya nggak ada sebenarnya. Dorongan nggak ada, bukan dia nggak mau rapi, tapi ada siasat misalnya, ya berikanlah orang-orang yang acak-acakan itu jangan banyak-banyak barang. Karena kalau dikasih banyak barang dia pasti berantakan. Nah, kalau dikasih sedikit nggak akan biasanya. Itu salah satu siasatinya. Bukan diperbaiki. Kita siasati. Kita lihat kelebihannya apa begitu ya kira-kira. Jadi tools ini ya memang tadi kita ngomong jati diri ya. Jadi kembali ke jati diri bahwa kita membantunya adalah mengenali diri. Siapa Anda dengan tools itu mencoba mengenali diri jadi tadi mengenali jati diri ya, memang kita punya tools ya, dan dasarnya tadi satu positif psikologi, kedua dasarnya adalah untuk menyapa well-being. Ya. Jadi gini, perlu disampaikan mengenali diri terus bukan berarti jadi diri sendiri loh. Mengenali diri bukan berarti jadi diri sendiri. Ya, jadi proses mengenali diri dengan menjadi diri sendiri itu butuh proses lagi. Itu dua tahapan yang berbeda. Betul. Kita hanya ngasih tahu perangkat Anda nih ini. Nah, Anda mau pakai apa ya silahkan cocokkan dengan yang ada. Misal kalau kita ngomong analoginya mobil nih, ya kendaraan lah ya. Misalnya Anda nih perangkatnya mobil cold box, Ferrari atau bus Damri gitu. Nah, tinggal peruntukannya apa nih? Anda mau jualan tahu bulat, ya pakainya cold box dong. Jangan pakai Ferrari. Gitu. Anda mau balapan pakai Ferrari. Kalau mau banyak bawa orang ya pakainya bus. Gitu. Jadi peruntukan kita itu dipakai untuk kegiatan yang memang sesuai sama kita. Dan disesuaikan dengan kemampuan yang kita miliki. Ya, jadi jangan kemana-mana. Nah, tugasnya kita adalah membantu mengenali diri dulu. Lu tuh siapa sih? Ya, selama ini kan kita kalau ngomong jadi diri lu sendiri aja deh gitu. Benar. Be yourself deh gitu. Nah, kalau ditanya emang yang ngomong gitu tahu dianya siapa? Belum tentu gitu ya. Saya bilang jadi kita bantu ngenalin diri lah. Dengan ngenalin diri kita bisa melakukan kegiatan yang sesuai dengan hati kita, dan insya Allah dapat menurunkan kadar-kadar gangguan-gangguan emosi gitu. Ya gitu. Kalau masalah mah ada aja lah hidup malah ya. Nggak bisa lepas ya. Nggak bisa lepas. Jadi gitu. Dok bisa dibilang pasien-pasien misalnya yang datang ke Dokter Rama tuh adalah orang-orang yang belum mengenal dirinya. Salah satunya. Ada juga yang sudah kenal diri tapi di ring satunya lingkungannya nggak support misalnya. Nah, itu kan masalah lain lagi. Nah, itu cuma langkah awal saja lah. Gitu ya, kebanyakan datang ke saya memang sudah pada punya penyakit ya, harus disembuhin. Cuma ada juga memang yang datang dengan keluhan-keluhan, misalnya dia nggak paham dia tuh siapa, mau kerjanya apa, atau bahkan sejawat banyak yang gitu. Iya, sejawat itu dokter. Psikolog aja itu sebenarnya. Iya, itu makanya saya ada koordinasi dengan betul. Kang Saiful di sini, ada Kang Bayu ya di sini yang memang membantu saya karena memang nggak mungkin saya ngerasain semua sendiri gitu. Iya, betul. Ya, jadi seperti dokter-dokter yang mau spesialis nih. Sering ke saya dulu bisa. Kang izin punten mau ketemu, kenapa? Aduh saya bingung mau milih jurusan. Spesialis apa nih? Nah, saya bilang emang dokter spesialis ya? Saya bilang kan nggak harus semua spesialis, saya bilang spesialis. Udah Kang ketemu dulu, nah saya bantu di sana dengan tentu saja ada tim-tim yang lain lah, gitu kira-kira. Nah, kalau sudah penyakit baru saya obatin. Nah, kalau gitu-gitu kan kita bisa bantu ini aja lah, ya, gitu kira-kira ya. Jadi kata kuncinya untuk menjadi diri yang efektif, pertama dia mengenali diri, ya. Kemudian dia bisa menjadi dirinya sendiri, ya. Dan dia ada lingkungan yang baik, support ya. Ya, betul.
Itu kan berarti bukan hanya berlaku untuk proses penyembuhan pasien saja, tapi buat semua orang gitu. Semua masyarakat, semua individu. Ya kalau dia, karena itu mah sudah janji Allah ya istilahnya. Allah nyiptain manusia kan nggak mungkin sia-sia. Ya. Pasti punya maksud, ya, punya purpose. Nah tugas Anda sebenarnya nyari purpose-nya apa sih gitu, ya. Ya mungkin nggak semua harus jadi pembicara kayak kita gini kan. Mungkin ada yang memang nggak nyaman jadi bicara, ya udah nyamannya di meja misalnya untuk membereskan file, contoh ringan, ya kenapa enggak gitu. Ya gitu, yang penting kan akhlak baik, ini baik. Itu kira-kira. Luar biasa. Masya Allah. Kedatangan saya ke sini berapa ya? Setengah jam ya, udah setengah jam nih, tapi saya dapat ilmu yang berapa SKS nih? 50.000 SKS kan. SKS. SKS. Iya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Dr. Rama sudah diterima di sini, sudah dilihatin ini base camp-nya nih. Base camp-nya alhamdulillah ya. Ya gitu. Mudah-mudahan waduh terbang. Baik, mudah-mudahan bukan saya aja nih yang dapat ilmu yang banyak ini, tapi semua teman-teman yang nonton video ini. Saya juga dapat ilmu banyak untuk wawancara ini, luar biasa. Dan yang menarik juga kata kuncinya tadi selain jadi diri sendiri, kemudian atau tentang diri, kemudian berupaya menjadi diri sendiri dan punya lingkungan yang suportif, tapi kita juga harus membangun kemitraan ya, kolaborasi. Sehingga dan ini ya, yang paling penting nggak usah malu datang. Nggak usah malu datang. Ya nggak usah malu datang. Dan terakhir nih ngomong aja saya. Jadi saya minum dulu. Ya selalu pesan nanti abis ini baru minum gitu. Ya jadi kejar itu tadi ya, diri Anda siapa, kenali diri itu penting supaya mengurangi tingkat stres. Ya, nah apa ciri-ciri Anda sudah mengenali diri? Nih ya, kalau kata ini ya, menurut guru saya lagi nih, Abah Rama Royani nih, Abah halo ya, nanti nonton Abah. Jadi ada 4E katanya 4E. Ya. Jadi harus easy, enjoy, excellent dan earn. Ya, harus mudah melakukannya. Buat orang lain sulit, buat kita mudah. Buat orang lain presentasi, berkomunikasi mungkin sulit. Buat kita mudah. Kenapa? Mungkin karena easy. Kita bakatnya di sana. Kedua, enjoy, ngelakuinnya kita nyaman, berulang. Pengen dilakukan lagi ya. Kita sharing ngomong gini mungkin bisa rame ya. Gitu. Orang lain mungkin pusing. Ketiga, excellent. Jadi melakukannya baik ya. Selalu diminta tolong sama orang. Ya, gitu, dan melakukannya bagus. Tanda excellent itu ya. Iya, salah satunya. Bagus dan orang selalu minta tolong. Keempat, earn ya. Jadi mendapatkan produktivitas dari sana. Bisa bentuk materi dan yang lain. Begitu kira-kira ya. Jadi yang 4 ini jadi kunci untuk di mana kita bisa beraktivitas dengan efektif. Betul. Gitu ya. Bayangkan dengan 4T ini Anda bisa di mana? Nah itu. Bayangkan. Ya. Ini angin semakin besar. Kayaknya kita memang harus udahan. Begitu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.